Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sekalian, bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Baik? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran kali ini dapat berkah. Bersama-sama kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan pelajaran dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam mempelajari pelajaran pada pertemuan kali ini agar kita dapat dimudahkan dalam memahami pelajaran. Dan sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran para siswa sekalian. Untuk itu Bapak ingin bertanya kepada ketua kelas dari untuk teman-temannya apakah sudah cukup atau bagaimana? Cukup semua Pak. Ya, cukup. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa? Siapa yang ingat? Coba, ya pikir apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran, Pak. Ya betul sekali. Coba contohkan apa saja kitab suci Al-Quran itu temanya. Satu, Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab suci terdahulu. Ya. Kedua, memiliki susunan terserah yang indah dan keaslian isi Al-Quran itu terjaga sepanjang masa, Pak. Ya benar sekali. Beri keterangan kepada teman kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Dan pada pertemuan kelas sekarang kita akan mempelajari tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, siapa di sini yang pernah mendengar kata mukjizat? Saya Pak, Ya, ada Masya, apa itu mukjizat? mukjizat itu suatu hal yang luar biasa Pak, yang terjadi kepada Nabi dan Rasul Allah Pak. Ya benar sekali. Contohnya, Contohnya mukjizat tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan Pak. ya benar sekali. Tepuk tangan oleh teman kita. Ya, seperti yang telah ditekankan teman kita Masya tadi, mukjizat itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan kita akan masuki materinya itu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, sebelum itu kita akan melakukan kompetensi pembelajaran. Nah, ini adalah hal yang akan kita capai yang mudah-mudahan kita dapat memenuhi kompetensi atau tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, kita diharapkan dapat menghayati kebenaran adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Dan juga kita dapat menunjukkan sikap percaya diri, saling tolong-menolong sebagai implementasi ataupun penerapan kepada keimanan kita terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita dapat memahami daripada pengertian, contoh, hikmah daripada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, kita masuk pada materi pertama yaitu mukjizat. Mukjizat ini terdapat dua bahasa, terdapat dalam bahasa dan juga istilah. Menurut bahasa, mukjizat itu artinya melemahkan ataupun mengalahkan. Arti di sini itu mengalahkan daripada orang-orang kafir yang ingin melemahkan ataupun menunjukkan agama Islam. Sedangkan menurut istilah, mukjizat itu adalah satu hal yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi dan Rasul saja. Jadi mukjizat ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul. Selain itu tidak ada lagi. Jadi mukjizat ini khusus diberikan kepada Nabi dan Rasul saja. Nah, ternyata mukjizat itu ada terbagi bagi dua macam, ya dua macam. Yang pertama yang mukjizat kauniyah dan yang kedua adalah mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah itu apa? Secara gampangnya yang kita pahami bahwa mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang tampak yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, begitu di penglihatan, pendengaran, dan juga yang lainnya. Sebagai contoh, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati. Nah, itu kan dapat kita tangkap dengan panca indera kita, baik di penglihatan, penglihatan, ataupun di pendengaran. Sebagai contoh lain seperti tongkat Nabi Musa tadi, itu kan dapat kita lihat mukjizatnya, seperti dapat membelah lautan, atau tongkat Nabi Isa yang dapat berubah menjadi ular saat melawan Fir'aun beserta penyihirnya. Nah, yang kedua, setelah mukjizat kauniyah ada mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini hanya dapat dipahami oleh akal pikiran saja. Contohnya yang satu yaitu ada kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab tersebut menyempurnakan seluruh kitab yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
sama menebak daripada jenis mukjizat dan juga mukjizat itu siapa. Dan ini adalah mukjizat Nabi siapa? Saya akan tahu. Pekamek Pak. Nabi Nuh. Iya, ini adalah mukjizat Nabi Nuh yang membuat berdarah daripada banjir besar. Ini termasuk dalam mukjizat kaum Aulia yang dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua ada Nabi mukjizat Nabi Musa. ya, Musa alaihissalam yang dapat membelah Lautan. lautan. Ya, ini termasuk juga dalam mukjizat kaum Aulia karena dapat dilihat oleh panca indera. Yang ketiga adalah mukjizat Nabi Muhammad ya, SAW. Muhammad SAW yang dapat membelah bulan, termasuk dalam mukjizat kaum Aulia. Ya, karena dapat dipanca indera juga. Dan terakhir adalah Al-Quran. Nah, ini termasuk dalam mukjizat aqliyah karena hanya dapat dipahami oleh akal pikiran saja. Berlanjut. Kejadian lebih besar lainnya. Ternyata ada kejadian lebih besar lainnya selain daripada mukjizat. Ada tiga, ada karomah, irhas, dan maunah. Kita masuk pada materi pertama yaitu karomah. Nah, karomah itu apa? Karomah itu adalah kejadian luar biasa yang dilakukan Allah kepada seorang soleh yang taat kepadanya. Nah, jadi karomah ini sama seperti mukjizat, namun bedanya hanya pada penerimanya. Jika mukjizat itu diberikan kepada Nabi dan Rasul, sedangkan karomah ini diberikan kepada orang-orang soleh yang taat kepadanya yang disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah letak perbedaannya, jadi karomah diberikan kepada wali Allah, sedangkan mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul. Lanjut kepada irhas. Nah, irhas itu apa? Irhas itu adalah kejadian luar biasa juga istimewa yang terjadi kepada calon Nabi dan Rasul. Jadi bedanya karomah, bedanya mukjizat dengan irhas ini terletak kepada ini calon Rasul. Jika irhas ini masih kepada calon Rasul, sedangkan mukjizat itu Rasul itu sudah diangkat oleh Allah. Lebih gampangnya kita lihat contoh ini peristiwa lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sudah baru lahir sudah memiliki keistimewaan yaitu dapat saat baru lahir terjadi gempa yang mengakibatkan bangunan-bangunan megah di Persia runtuh dan juga padamnya api sembahan kaum manusia yang tidak pernah padam selama ribuan tahun, namun saat Nabi Muhammad SAW lahir padam seketika. Dan juga saat waktu panjang saat kelahiran Nabi Muhammad SAW dunia ini terang. Nah, itu adalah contoh irfas. Saat Nabi Muhammad SAW lahir sudah memiliki keistimewaan padahal belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Contoh yang kedua tadi, contoh yang kedua yaitu Nabi Isa mendapat berbicara saat baru lahir. Nah, itu juga termasuk irfas. Satu keistimewaan yang terdapat kepada calon Nabi sebelum Nabi tersebut diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, itu adalah dari irfas. Lanjut lagi kepada maunah. Nah, maunah ini adalah kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Jadi seandainya jika kita di dalam bahaya, sebagai contoh jika kita dikejar oleh perampok dan kita terkepung oleh danau atau sungai yang luas, namun kita meminta doa kepada Allah tadi dengan penuh yakin, maka dengan izin Allah kita dapat berjalan ataupun berlari di atas air agar kita selamat daripada perampok tersebut. Nah, itu disebut maunah. Maunah ini diberikan Allah daripada mukminnya yang dalam kesulitan atau untuk mengatasi kesulitan. Namun dalam catatan kita harus yakin terhadap pertolongan Allah itu bahwa itu nyata. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, ini Bapak membuat kuis sebagai pengayaan agar kita lebih memperkuat pemahaman kita tentang materi ini. Jika ada yang dapat menjawab kuis ini, maka silakan angkat tangannya dan Bapak akan berikan nilai. Namun jika salah dalam menjawab, tidak ada hukuman, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama. Paham? Baiklah, kita masuk kepada soal yang pertama. Nah, soal nomor 1. Untuk membuktikan kerasulan dan melakukan amalan-amalannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hal yang luar biasa yang diberikan kepada para rasulnya. Suatu hal yang luar biasa itu adalah siapa dapat? Saya Pak. Ya, Masya, apa jawabannya? Ilmu bisa Pak. Mujizat. Yakin? Siap. Jadi yakin Pak. Kita cek jawabannya. 1, 2, 3. 100 bagi Masya. Mantap. Lanjut kepada soal kedua. Ya, soal kedua. Nabi Isa alaihissalam pernah diminta oleh seorang ibu agar menghidupkan putranya yang telah mati. Atas izin Allah, beliau dapat menghidupkan kembali orang mati tersebut. Peristiwa luar biasa ini termasuk dalam jenis mukjizat. Siapa dapat? Saya Pak. Ya, Fikri Azhari. Apa? Di kaunnya Pak. Kauniyah. Ya. Kita cek bukunya ya. 1, 2, 3.
Rahman apa? C. Memberi dan penerimanya. Memberi dan penerimanya. Yakin? Ya. Oke, kita cek jawabannya. 1, 2, 3. Sorry, semua tempat kalian jawab dengan benar. Jadi pemahaman kalian terhadap tadi sudah sangat baik. Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Selesai. Baiklah, sampai sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Amin. Dan untuk itu Bapak ingin merefleksikan apa-apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Coba Tamasya, sebutkan apa-apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini, singkat saja. Pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah penjelasan tentang mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Ya, benar sekali. Itu adalah pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mukjizat, yaitu materi tadi, jenis-jenis mukjizat yang terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat akliyah dan mukjizat kauniyah. Mukjizat akliyah itu yang hanya dapat dipahami oleh orang pikiran saja, dapat jadi Al-Quran. Dan contoh mukjizat kauniyah yaitu mukjizat yang dapat dipahami, yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, yaitu tadi banyak contohnya seperti tongkat Nabi Musa dan juga Nabi Isa yang dapat dihidupkan mati kembali. Dan juga ada maunah, yaitu juga karamah, dan yang terakhir adalah irhas. Nah, itulah pembelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya minggu depan kita akan masih membahas tentang materi ini. Namun kita akan membahas tentang hikmah-hikmah kita mempelajari daripada mukjizat dan kejadian-kejadian lainnya. Setelah kita dapat mengambil pelajaran untuk penerapan keimanan kita dan mukjizat ini dan kejadian-kejadian lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham? Ah. Alhamdulillah. Sebelum